Assalamualaikum, halo everyone. Perkenalkan, nama aku Mimi Amelia Sari, biasa dipanggil Lia. Di sini, aku dan teman-teman mau ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan penalaran. Eits, nggak penalaran aja loh, Li. Bener, banyak submateri lainnya tahu. Duh, sabar guys, kan pembukaan dulu. Maaf ya, teman-teman aku pada gak sabaran nih mau ngejelasin materinya, hehehe. Sebelum penjelasan, kita perkenalan dulu ya sama teman-teman aku yang lain. Let's go! Hai, kenalin nama aku Anissa Putri Prasetyo, biasa dipanggil Aras. Halo, perkenalkan nama aku Putri Hayati Parna, panggilan aku Putri. Nah, perkenalannya udah, sekarang kita simak yuk penjelasan materinya. Aku ambil alih dulu ya. Pada materi penalaran ini, ada beberapa submateri yang perlu teman-teman sekalian tahu nih. Pertama, logika dan penalaran. Kedua, jenis keterampilan penalaran. Ketiga, penalaran deduktif. Keempat, penalaran induktif. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, logika. Solso 1988 menjelaskan logika adalah ilmu pengetahuan tentang berpikir. Berpikir adalah proses untuk mempertimbangkan berbagai isi dalam pikiran manusia. Eysenck 1984, pokok dalam sistem logika adalah seperangkat prinsip-prinsip atau aturan-aturan mengenai penarikan kesimpulan atau inferensi. Aturan-aturan ini merupakan penyertaan yang menentukan kesimpulan-kesimpulan tertentu yang mencerminkan kebenaran premis-premis yang mendahului kesimpulan. Kesimpulannya, logika adalah suatu sistem berpikir formal yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau prinsip-prinsip untuk menarik kesimpulan yang sahih dan premis-premis yang menjadi sumbernya. Contohnya, semua manusia tentu akan mati. Sania adalah manusia, jadi Sania pasti akan mati. Yang kedua, penalaran. Keros 1991 mengatakan penalaran merupakan proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju satu kesimpulan. Menurut pandangan Sukadijo 1989, penalaran merupakan aktivasi menilai hubungan proposi-proposi yang disusun dalam bentuk premis-premis, kemudian ditentukan kesimpulan. Dan yang terakhir, menurut pendapat Kevi 1989, penalaran merupakan jalan pikiran atau proses ketika seseorang akan mengambil kesimpulan. Selanjutnya, jenis keterampilan penalaran. Penalaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, deduktif dan induktif. Yang pertama, deduktif. Deduktif adalah penalaran yang menghasilkan kesimpulan yang lebih kecil daripada premis-premisnya. Contoh, Maman lebih tinggi daripada Andi, Andi lebih tinggi daripada Budi, jadi Maman lebih tinggi dari Budi. Kuncinya, jika pernyataan pertama dan kedua benar, maka kesimpulan yang mengikutinya juga benar. Yang kedua, induktif. Induktif adalah penalaran yang menghasilkan kesimpulan yang lebih luas daripada premis-premisnya. Contoh, hewan membutuhkan makanan dan tumbuhan membutuhkan makanan, begitupun manusia membutuhkan makanan. Jadi kesimpulannya, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Selanjutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang menghasilkan informasi baru berdasarkan informasi lama. Pada penalaran deduktif, terdapat teori penarikan kesimpulan yang dipelopori oleh Johnson Laird, Byrne, dan Tobosi pada tahun 1989. Mereka menjelaskan terdapat 3 pandangan pokok yang diajukan baik dalam psikologi kognitif maupun intelijensi buatan. Yang pertama, teori aturan formal. Menurut teori aturan formal, mekanisme penarikan kesimpulan meliputi A. Seseorang harus membentuk seperti apa model logika mengenai premis-premis dan membuat interpretasi di dalam bahasa internal sehingga melahirkan struktur sintaksis. B. Aturan formal penyimpulan digunakan untuk melahirkan kesimpulan. Yang kedua, teori aturan khusus isi. Aturan ini pertama kali diajukan dalam konteks intelijensi buatan atau tiruan, kemudian dikaitkan dengan pengembangan sistem hasil. Contoh skema keperbolehan. Jika tindakan A harus dilakukan, maka prokondisi B harus dipuaskan. Jika prokondisi B tidak dipuaskan, maka tindakan A harus tidak dilakukan. Yang ketiga, teori model mental.
Teori ini memiliki asumsi bahwasannya model-model mental mempunyai struktur yang sama seperti situasi-situasi yang direpresentasikan. Selanjutnya, penalaran deduktif memiliki poin silogisme kategorik. Silogisme kategorik ialah suatu bentuk formal dari dedukasi yang terdiri atas proposi-proposi kategorik yang mencakup 3 langkah, premis major, premis minor, dan kesimpulan. Contohnya, semua pahlawan adalah berjasa. Kartini adalah pahlawan. Kartini adalah orang yang berjasa. Kemudian, silogisme linier. Silogisme linier adalah suatu sistem penarikan kesimpulan melalui 2 premis atau lebih yang menggambarkan adanya hubungan di antara bagian-bagian dari satu premis dengan premis lainnya. Contoh, gajah lebih besar daripada harimau. Harimau lebih besar daripada kucing. Jadi, binatang apa yang paling besar? Binatang apa yo? Poin terakhir dari penalaran deduktif ialah penalaran proporsional. Pada penalaran ini, semua proposisi dipresentasikan melalui simbol P dan Q. Ketika diketahui P, maka Q yang menjadi implikasi atau kesimpulannya. Selanjutnya, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan aktivitas manusia dalam pemecahan masalah. Contoh, pembentukan konsep, generalisasi contoh-contoh, dan tindakan membuat prediksi. Pada penalaran induktif memiliki beberapa poin. Yang pertama, penalaran klasifikasi. Penalaran klasifikasi ialah suatu proses penarikan kesimpulan umum yang diturunkan dari beberapa contoh objek yang serupa. Contoh, adik saya adalah sarjana ekonomi UGM. Kakak saya adalah sarjana psikologi UGM. Saya sendiri adalah sarjana teknik UGM. Jadi, semua keluarga saya adalah sarjana UGM. Poin kedua, penalaran analogi. Penalaran analogi adalah proses penalaran dari 2 peristiwa yang mirip satu sama lain, kemudian menyimpulkan bahwa apa yang berlaku bagi peristiwa yang satu akan berlaku juga bagi yang lain. Curve 1991. Contoh, A. Kebanyakan merokok, lalu terkena penyakit kanker. B. Kebanyakan merokok, lalu terkena penyakit kanker. C. Kebanyakan merokok, jadi C juga terkena penyakit kanker. Selanjutnya, penalaran analogi dibedakan menjadi 2 bagian. 1. Analogi hubungan sebab akibat. Seseorang menganalogikan 2 hal atau kejadian yang serupa menurut sifat-sifat tertentu berdasarkan struktur hubungan sebab akibat. 2. Analogi hubungan bagian keseluruhan plus asosiasi. Proses penyimpulan yang mempersamakan 2 kejadian yang sebenarnya berbeda karena keduanya memiliki kesamaan sifat-sifat tertentu menurut struktur hubungan bagian keseluruhan. Jadi, kesimpulannya, logika adalah suatu sistem berpikir formal yang di dalamnya terdapat aturan atau prinsip. Sedangkan penalaran merupakan proses berpikir untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui. Jenis-jenis keterampilan penalaran induktif yaitu penalaran dari hal-hal yang spesifik menuju ke arah yang lebih umum. Sedangkan deduktif, metode penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang dapat diterima oleh logika. Penalaran deduktif merupakan proses berpikir untuk menghasilkan kesepakatan kesimpulan yang sahih berada informasi sebelumnya. Sedangkan penalaran induktif ialah aktivitas manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Thank you. Sekian penjelasannya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.